Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Chennai Express. Chennai Express adalah film aksi komedi India yang dibuat tahun 2013. Dengan pemeran utama dalam film ini adalah Shah Rukh Khan yang disutradai oleh Rohit Sethi. Tapi sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa siapkan teh hangat untuk menemani dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita mulai. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang berusia 40 tahun. Dia bernama Rahul. Rahul kecil dari semenjak umur 8 tahun sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang begitu menyayanginya. Oleh kakeknya, dia disuruh mengelola toko manisan di Mumbai. Saking sayangnya, kakeknya selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Ketika dia sedang pacaran pun kakeknya muncul. Hal itu membuat Rahul menjadi pria jomblo yang sulit untuk menikah. Kakeknya dikenal sangat fanatik tim baseball atau kriket yang bernama Sachin dari India. Dan tahun 2013 kakeknya akan genap berusia 100 tahun. Rahul dan keluarganya termasuk temannya yang bernama Bobby dan Salim membuat acara yang spesial untuk ulang tahun kakeknya Rahul. Saat perayaan itu, teman Rahul mengajaknya untuk berlibur ke Goa selama 7 hari 6 malam. Namun dia khawatir kakeknya tidak mengizinkannya. Tiba-tiba Rahul dipanggil oleh kakeknya untuk membuka hadiah khusus darinya, yaitu sebuah tongkat pemukul yang ditandatangani oleh tim favoritnya. Kakeknya kemudian berteriak bahwa timnya sudah mencetak rekor angka 99. Sontak semua keluarga berkumpul menyaksikan pertandingan tersebut. Mereka semua tampak tegang, terlebih kakeknya yang sangat fanatik. Tiba-tiba tim Sachin gagal mencetak angka dan kalah dalam pertandingan itu. Neneknya langsung terkejut berteriak. Rahul awalnya mengira neneknya kecewa pada tim Sachin yang kalah. Namun rupanya dia terkejut melihat kakeknya yang mendadak meninggal. Rahul yang sedih atas kepergian kakeknya yang tercinta, namun di sisi lain dia pun menyadari bahwa itu adalah takdir dari kakeknya. Terlebih usia kakeknya yang cukup tua yang sudah menikmati hidupnya selama ini. Namun di balik kesedihannya, seketika berubah menjadi kegembiraan. Karena Rahul akhirnya bisa pergi santai berlibur ke Goa bersama teman-temannya. Lalu dia minta izin pada neneknya untuk pergi mengembara sesuai kata hatinya. Neneknya pun membolehkannya, namun terlebih dahulu dia harus menunaikan wasiat kakeknya untuk menebarkan abu jenazahnya di sungai Rameswaram. Sementara neneknya akan menebar sebagian abu kakeknya di sungai Gangga. Rahul kemudian berbicara kepada dua temannya tentang wasiat kakeknya itu. Terlihat dari Google Map, tujuan mereka berlibur ke Goa ternyata berlawanan arah dari sungai Rameswaram. Tidak kehilangan akal, Bobby melihat sungai di Goa tetap mengalir menuju Rameswaram. Artinya ketika Rahul membuang abu kakeknya di Goa, tetap saja abu itu akan mengalir ke Rameswaram. Itu artinya Rahul tidak bisa bareng dengan teman-temannya. Rahul punya rencana untuk berhenti di Stadion Kalia dan melanjutkan perjalanan bersama mereka. Neneknya heran, kenapa Rahul menggunakan kereta Chennai Express? Karena itu tidak mengarah ke Rameswaram. Kemudian neneknya memberi pesan yang sangat mendalam. Di sini neneknya dengan sengaja berangkat sendiri menebar abu ke Sungai Gangga karena tidak percaya pada siapapun, dan neneknya berharap Rahul akan menebar abu kakeknya di Rameswaram. Namun tetap saja Rahul berbohong. Ketika sampai di stasiun Kaila, di mana kedua temannya sudah menunggu, Rahul tidak sengaja meninggalkan abu kakeknya di kereta. Lalu Rahul bergegas kembali mengejar kereta itu untuk mengambil abu kakeknya. Dan dari sinilah kehidupan Rahul akan berubah. Tiba-tiba Rahul melihat wanita cantik yang berlari untuk menaiki kereta itu, dan dia bernama Menama. Setelah berhasil membantu Menama naik kereta, Rahul berniat turun dari kereta. Namun datang lagi pria yang datang berlari untuk naik kereta juga. Hingga Rahul berhasil membantu 4 pria naik kereta ini. Namun saat Rahul mau turun dari kereta tersebut, dia terkejut karena kereta sudah jauh dari area stasiun. Dengan terpaksa, Rahul ikut dalam kereta tersebut. Terungkap di sini keempat pria itu sengaja naik kereta itu untuk mengejar Menama yang dianggap kabur oleh mereka. Mereka ternyata berasal dari India Selatan yang tidak mengerti bahasa Hindi. Mereka selalu menggunakan bahasa Tamil. Ketika duduk, Rahul ditelepon temannya untuk bertemu di stasiun berikutnya. Rahul lalu mengatakan menemukan pujaan hatinya yang tidak mengerti bahasa Hindi. Lalu pada temannya ia mengatakan bahwa ia sangat cantik.
Rahul lalu menyanyikan lagu India tentang cinta, dan Rahul kaget ternyata Menama bisa bahasa Hindi. Rahul terkejut, ternyata 4 orang pria ini akan menculiknya. Dia dan Menama berbicara lewat lagu agar tidak diketahui oleh mereka. Di toilet, Menawa meminjam HP Rahul yang harganya senilai 5 juta lebih. Lalu tak terduga mereka dipergoki oleh bandit ini, lalu membuang HP Rahul, dan Rahul tidak bisa berbuat banyak. Sampai kondektur pun tidak berhasil membantu mereka. Malah sang kondektur dilempar keluar kereta. Rahul akhirnya harus mengikuti mereka ke desa Komban, tempat Menama berasal. Lalu Menama menceritakan bahwa dia adalah anak dari seorang mafia yang berasal dari Komban. Ayahnya adalah penguasa di sana, dan keempat bandit itu adalah para sepupunya yang bertugas membawa kembali Menama pulang dan akan dinikahkan dengan Tangga Bali, anak dari temannya, agar ayahnya bisa menguasai desa mereka. Setelah sampai stasiun Singaparna, Rahul melihat kantor polisi. Rahul berniat melaporkan kejahatan bandit itu, bukannya membantu, malah seperti membunyikan sesuatu. Dan benar saja, wilayah ini sudah dikuasai ayah Menama. Rahul yang terlihat tidak punya pilihan lain, harus mengikuti mereka sampai ke desa Komban. Rahul pun meminta Menama untuk membantu dia agar bisa pergi. Menama lalu menyuruh Rahul untuk mengikuti perintahnya agar menganggukkan kepala saat ditanya ayahnya jikalau dia ingin segera bebas. Ketika sampai di desa, tampak ratusan anak buah ayahnya berkumpul di sana. Ayahnya bertanya kepada Menama, kenapa dia selalu kabur? Dia menjawab bahwa dia tidak menyukai Tangga Bali, namun dia menyukai pria ini. Rahul pun menganggukkan kepalanya, tanda betul yang diucapkan Menama. Dan di tengah perjalanan, Menama menceritakan pada Rahul bahwa membohongi ayahnya, bahwa dia mencintai Rahul dan akan menikahi dengannya. Keesokan harinya, Rahul melihat inspektur polisi dari Punjabi. Rahul bermaksud minta tolong padanya, namun tiba-tiba dia malah ketahuan karena ada Tangga Bali yang dijodohkan Menama datang. Rahul lalu menemui Menama. Daripada dia harus melawan si Tangga Bali, lebih baik dia bunuh diri saja. Mereka lalu merencanakan pelariannya. Rahul menemani cewek cantik untuk menemani menari, menyanyi, dan mabuk. Dan ketika mabuk, disinilah Menama sudah menyiapkan motor trail dan kantongnya berisi abu kakeknya. Ketika mabuk, Rahul berkata ngawur pada pengawal yang ada di sana, termasuk pada ayah Menama dan Tangga Bali. Dan tiba-tiba Rahul malah kabur, membawa motor trail tanpa membawa Menama. Dan akhirnya Rahul terjatuh dan ditolong oleh si inspektur. Dia membawa Rahul di ruangan yang gelap dan mengatakan pada Rahul untuk pergi esok hari dan pergi dengan kereta. Ketika bangun, Rahul terkejut dia berada dalam kapal yang berlayar di lautan lepas. Ternyata perahu itu menuju ke Sri Lanka untuk menyelundupkan solar. Lalu datanglah polisi Sri Lanka dan menangkap mereka. Di sini Rahul terlihat senang, namun polisi tetap saja menahannya karena disangka antek mereka. Di sisi lain, Menama sedih karena harus menikah dengan Tangga Bali. Kembali ke Rahul yang berusaha menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Mumbai dan akan menebar abu kakeknya. Bodohnya polisi mengira bahwa barang yang berada di dalam kantong itu adalah bahan peledak. Ketika Rahul mengatakan bahwa dirinya berasal dari Komban, polisi lalu membawanya pergi dan saat sampai di desa, Rahul melihat inspektur yang mengira dia sudah berada di Mumbai. Namun tak disangka Rahul kembali ke rumah Menama. Kemudian untuk mengelabui polisi, ayah Menama mengaku bahwa Rahul adalah anggota keluarganya. Dan saat polisi Sri Lanka pergi, Rahul pasrah akan jadi bulan-bulanan mereka. Karena terpojok, Rahul mengambil parang dan mengancam mau mengeroyok Menama. Hingga akhirnya Rahul dan Menama kabur menggunakan mobil. Kali ini Rahul menunjukkan aksi kerennya guys. Sayangnya mobilnya malah mogok di tepi sungai guys. Untungnya Rahul berhasil menyelamatkan abu kakeknya guys. Akhirnya mereka bertengkar dan berpisah menentukan jalan masing-masing. Kembali ke Rahul, dia tampaknya bertanya pada pria kerdil. Bahkan truk yang lewat pun tidak berani membantu Rahul karena ini masih wilayah kekuasaan ayah Menama. Rahul yang frustasi berniat mencari Menama dan akhirnya mereka bertemu. Rahul pun diajak Menama mengikuti arah yang benar, mengikuti Menama. Hingga akhirnya mereka menemukan desa yang indah dan keren di pinggir danau. Dan ketika bertemu warga di sana, terlihat Menama berbicara pada mereka. Rahul yang melihat itu, kali ini dia tidak mau menganggukkan kepala lagi, tapi menggelengkan kepala.
Dan karena hal tersebut, Rahul malah diangkat oleh mereka. Ternyata Menawa berbohong pada mereka bahwa mereka kawin lari. Dan gelengan kepala Rahul mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Menawa, wanita yang dia cintai. Menama berkata kepada mereka bahwa Rahul adalah pria miskin penjual manisan. Rahul pun terkejut. Kenapa Menama bisa tahu kalau Rahul penjual manisan? Menama kembali tertawa puas karena Rahul ternyata penjual manisan. Namun ketika Rahul menyinggung ibu Menama yang sudah tiada dan kedua orang tua Rahul yang tewas membuat Menama terharu. Keesokan harinya, warga meminta Rahul menggendong Menama menaiki anak tangga menuju kuil dengan tujuan memperkuat pernikahan mereka. Dan inilah anak tangga yang harus mereka lalui. Mereka terkesima dengan aksi Rahul yang berhasil sampai ke kuil ini. Menama terbawa perasaan pada pendeta di sana. Bahkan Rahul disuruh mengoleskan kumkum di belahan rambutnya sebagai simbol pernikahan mereka. Rahul yang tidak mengerti mengikuti saja perintah mereka. Namun Menama menangis melihatnya. Rahul memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Menama di desa ini. Dalam perjalanan, Rahul tidak tega dan kembali ke desa tersebut. Menama pun terkejut. Rahul datang kembali, namun bersama Tangga Bali dan anak buahnya. Rahul dan Menama akan dibawa kembali oleh Tangga Bali. Dan Rahul yang melihat Sapit Kelapa berniat melakukan hal yang sama kembali, namun kali ini Tangga Bali tidak dapat dikelabui oleh mereka. Muncullah bocil yang berani melawan Tangga Bali. Bahkan semua warga ikut membela Rahul dan Menama agar mereka dapat kabur. Tapi Menama lebih dulu masuk ke rumah untuk mengambil abu kakek Rahul. Saat mereka sampai ke stasiun, Rahul mengembalikan tiket untuk pergi ke Mumbai. Sedangkan Rahul akan ke Rameswaram untuk menabur abu kakeknya. Tapi Menama menolak dan akan ikut Rahul ke Rameswaram. Akhirnya Rahul berhasil menaburkannya. Di malam ini Rahul memandang rasa cintanya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Menama berencana ke Pune saja menemui teman kecilnya. Dia menolak ajakan Rahul ke Mumbai. Saat bangun dari tidur, Menama terkejut karena tiba-tiba kembali ke rumahnya. Rahul mengatakan pada ayah Menama untuk menghargai perasaan Menama. Lalu Rahul menantang Tangga Bali beserta anak buahnya. Dan kita lihat aksi keren Rahul guys. Kali ini dia harus benar-benar melawan Tangga Bali demi mendapatkan Menama. Dan akhirnya Rahul berhasil mengalahkan Tangga Bali guys. Dan ayah Menama pun menyetujui Rahul untuk menjadi menantunya. Dan setelah itu film selesai. Terima kasih ya sudah menonton. Kira-kira film apa lagi selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya guys.